Perkenalkan, nama saya Nadila Putri, NIM 19110033, Prodi S1 Farmasi semester 2A Universitas Kaderbangsa Palembang. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan atau memperjelaskan sedikit tentang suspensi. Jadi bagi kawan-kawan yang belum mengetahui sedikit tentang suspensi, mari kita simak dan kita tonton video saya kali ini. Definisi suspensi. Menurut Pharmacope Indeksi 3, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Suspensi terbagi menjadi beberapa macam. 1. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pagorama yang sesuai yang ditunjukkan untuk penggunaan oral. 2. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. 3. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. 4. Suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. 5. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan cair steril berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak boleh menyumbat jarum suntiknya, serta tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. 6. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pengawet yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pewarna yang sesuai. Ada beberapa komponen elikir. Yang pertama, pemanis atau sweetener agent. 1. Sirup Simlac dari 10-20%. 2. Saccharin NA 0,1%. 2. Pengawet atau preservatif Dipagin 0,18%, Dipasol 0,20%, NA benzoat 0,1%. 3. Pewarna atau coloring agent. Tetrazine 0,01%, oleum citri 0,05%. 4. Pemberi rasa atau flavoring agent. Oleum rosae, oleum metapipareta. Bahan pesuspensi atau suspending agent. A. Bahan pesuspensi alam atau golongan gom meliputi yang pertama, akasia. Bahan ini diperoleh dari eksudat tanaman Acacia sp. Yang kedua, sonrus. Sonrus diperoleh dari tanaman Sonrus syrupus atau Gigartina mammillaria. Yang ketiga, tragakan. Tragakan merupakan eksudat dari tanaman Astragalus gumifera. Yang keempat, algin. Algin merupakan senyawa organik yang mudah mengalami fermentasi bakteri sehingga suspensi dengan algin memerlukan bahan pengawet. B. Bahan pesuspensi sintetis. Yang pertama, derivat selulosa. Derivat selulosa termasuk golongan ini adalah metil selulosa, karbon metil selulosa, hidroksimetil selulosa. Yang kedua, golongan organik polimer. Golongan organik polimer yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah karbopol 934. Cara mengerjakan obat dalam suspensi ada beberapa metode. Yang pertama, metode dispersi. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam musilago yang telah berbentuk, kemudian baru diencerkan. Mudah dan sukarnya serbuk dibasahi tergantung pada besarnya sudut kontak antara zat terdispersi dengan medium. Serbuk yang demikian disebut memiliki sifat hidrofob. Yang kedua, metode persipitasi. Zat yang hendak didispersikan dilarutkan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air.
Setelah larut dalam pelarut organik, larutan zat ini kemudian diencerkan dengan larutan pesuspensi dalam air, sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dengan bahan pesuspensi. Cairan organik tersebut adalah etanol, propilen glikol, dan polietilen glikol. Ada beberapa sistem pembentukan suspensi. Yang pertama, flokulasi, dan yang kedua adalah deflokulasi. Ada beberapa macam deflokulasi. Yang pertama, ciri-cirinya. Partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sedimentasi yang terjadi lambat, masing-masing partikel mengendap terpisah, dan partikel berada dalam ukuran paling kecil. Dan yang ketiga, sedimen terbentuk lambat. Dan yang keempat, akhirnya sedimen akan membentuk cake yang keras dan sukar terdispersi kembali. 5. Wujud suspensi bagus karena zat tersuspensi dalam waktu relatif lama. Yang kedua, flokulasi. Flokulasi memiliki berbagai ciri. Yang pertama, artikel merupakan aggregate yang bebas. Yang kedua, sedimentasi terjadi cepat. Yang ketiga, sedimen terbentuk cepat. Yang keempat, sedimen tidak membentuk cake yang keras dan padat dan mudah terdispersi kembali seperti semula. Yang kelima, wujud suspensi kurang bagus sebab sedimen terjadi dengan cepat dan terjadi di daerah cairan yang jernih. Penilaian stabilitas. Pertama, volume sedimentasi. Volume sedimentasi akhir dibagi dengan volume sedimentasi awal. Yang kedua, derajat flokulasi. Volume sedimentasi akhir dari suspensi flokulasi dibagi volume sedimentasi akhir dari suspensi deflokulasi. Yang ketiga, metode rheologi. Faktor sedimentasi, redispersibilitas, menentukan perilaku pengendapan, mengatur pembawa dan susunan partikel. Yang keempat, perubahan ukuran partikel. Digunakan cara Prezi-Teusling, yaitu suhu diturun naikkan sampai titik beku lalu dinaikkan hingga mencair. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Hubungan antara partikel ukuran merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya, sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas terhadap hubungan linier. Artinya, semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas penampangnya, sedangkan semakin besar luas penampangan partikel, daya tekan ke atas cairan akan semakin besar. Akibatnya, memperlambat gerakan partikel untuk mengendap sehingga untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran cairan tersebut. Semakin kental suatu cairan, kecepatan alirannya semakin turun atau semakin kecil. Dengan demikian, menambahkan kekentalan cairan, turun partikel yang kandungannya akan diperlambat. Perlu diingat bahwa kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Jika di dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel akan sulit melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Dan yang keempat, sifat atau muatan partikel. Suatu suspensi kemungkinan besar terdiri atas beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Partikel yang mengendap akan kemungkinan dapat saling melekat oleh suatu kekuatan untuk membentuk agregasi dan selanjutnya membentuk competent cake. Peristiwa ini disebut dengan caking. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggunakan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortir. Sedangkan viskositas fase eksternal dapat dinaikkan dengan menambah zat pengental yang dapat larut ke dalam cairan tersebut.
Bahan-bahan pengental ini sering disebut suspending agent atau bahan pesuspensi, yang umumnya bersifat mudah mengembang dalam air. Bahan pesuspensi dapat dikelompokkan sebagai bahan pesuspensi dari alam dan dari bahan pesuspensi sintetis. Baiklah, sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.